Selamat sore semuanya. Selamat sore Bu Alfi. Oke, halo Mas Evan. Halo, halo. Ini kita langsung mulai atau gimana? Eh, boleh Bu, kalau emang Ibu udah siap juga boleh, nggak apa-apa. Oke, bentar aku siapin slide file. Oke, filenya sudah aku kirim tadi ke ya, ada aku kirim file ya. Aku udah kirim kok Bu ke grup. Oke, Nanti aku kirim lagi tapi di kolom chat ini. aku kirim deh ke sini, terus Oh, aku boleh. file cursor juga ya. Baik Yo Bu. komputer. Aku dikasih akses host kan ya? Oh iya, saya kasih akses dulu. Eh, Ah. Ini satu kelas atau gimana ceritanya? tuh guys, kalian satu kelas gak nih? Apa beda-beda? Kalau satu kelas nanti kita adain sesi bikin kelompok gitu atau biar nggak satu kelas nanti paling kita terakhir bikin kelompok gitu ya, kerja bareng. Baik Nah, mana Bu. nih? Heeh. Halo guys. Oh, Halo teman-teman. Oh beda beda. ya. Oh, Beda-beda beda. Bu. Hmm. Oh, oke. Baik, kalau beda nggak apa-apa. Tapi kalau mau biarpun beda kita bisa bikin kelompok paling ya. Jadi biar karena gini, nanti kita sharing juga ya tekniknya gimana sih maksudnya dengan banyaknya file, banyaknya buku, kita prioritas yang mana, terus apa yang mau kita capai juga ya. Oke, kita cerita dulu. Cerita dulu strategi belajar. Saya lihat dulu kursor. Kita ada waktu katanya 100 menit ya. 100 menit nanti kita bahas soal bareng-bareng, kemudian problemnya apa, terus kira-kira strategi belajar yang tepat bagaimana. Full version. Open with. Oke, open with. Aku tadi pagi. Oh, oke. Oke. Baik, kita share screen dulu. Satu lagi itu bentar. Bentar. Mungkin ini tanda kekurangan zat besi. Semuanya, kombinasi zat besi, vitamin, mineral pembentuk sel darah merah, menghilangkan gejala kurang darah.
Oke, kita mulai semuanya. Selamat sore. Jadi hari ini kita akan membahas beberapa materi, ya. Nah, tapi sebelumnya sudah kenalan ya, nama saya Alfi. Nah, hari ini kita akan membahas tentang materi kalkulus setelah UTS. Nah, jadi ini kan cuma beberapa orang, 13. Jadi saya pengen Anda aktif, nanya juga gitu loh. Jadi saya beri keleluasaan untuk nanya apapun. Jadi bisa di-cut ketika Anda lihat tidak paham, langsung tanya ya. Langsung tanya aja. Nah, sekarang strategi belajarnya. Saya di chat lagi ngirim file ya. Ini ada 13 tadi 12. Nah, ini jadi ada file kalkulus udah dapat semua ya. Aiman dapat file yang kalkulus 1. Yang bahasa Indonesia. Sudah. Oke. Terus ada buku file Kursel. Nah, sekarang dari sekian materi yang cukup banyak selama pertengahan semester, kira-kira kita start belajarnya dari mana? Ya, kalkulus kalau integral kita cerita sekitar 10 sampai 15 menit dulu untuk untuk briefing dulu. Nah, materinya banyak ya. Integral saya udah bikin review. Jadi ini ada rangkuman singkatnya tentang konsep integral. Kemudian materi integral itu jangan lupa akan ngelink ke materi keturunan. Ya, kalau turunan ya udah materinya turunan, aplikasi turunan. Jadi mainnya cuma itu. Tapi kalau integral nanti ada kaitannya dengan turunan juga. Ya, makanya di sini satu file ini saya bikin rangkuman dari materi turunan sama integral. Jadi misalkan turunan konsep-konsep dasar turunan ada di bab 2 ini, misalkan turunan dari aturan konsep turunan di sini. Iya, kenapa sih kok harus belajar turunan? Kita mereview lagi konsep turunan. Kalau nanti ngitung integral parsial, nah itu kan ada bentuk konsep kayak gini. Sekilas ya. Jadi mulai sekarang sudah harus prepare untuk kalkulusnya. Jadi kalau integral parsial kan begini ya, konsepnya ada U, DV gitu kan ya. Nah ini kan ada konsep turunan, maka Anda harus nge-review lagi materi turunan. Terutama yang sering lupa itu adalah konsep turunan Ln. Ya, konsep turunan Ln. Nah, sekarang apalagi yang sering dipakai? Nah, di sini turunan eksponensial. Turunan Ln, turunan fungsi eksponensial seperti ini. Nah, sekarang kita, jangan lupa teorema L'Hopital juga. Sekarang kita akan belajar, selain belajar apa yang kita harus prepare. Saya kasih 2 file, ya. 1 file tentang rangkuman materinya. 1 rangkuman materinya, ya. Ini diperhatikan ya, diperhatikan. Coba ambil alat tulis sambil kita ngitung nanti. Jadi di sini ada review materi kalkulus secara umum. Kemudian di sini ada saya kelompokkan soal-soal berdasarkan topiknya. Jadi kalau soal turunan itu 1 tentang konsep integral tak tentu. Ya di sini nggak ada batasnya ya. Nah ini konsep turunan berarti integral x² plus x dx.
Integralnya apa? Nah, berarti ini konsep penjumlahan ya. Berarti kita integral masing-masing terus dijumlahkan. Naik lagi ke konsep integral tentu. Konsep dasarnya apa? Oh, kalau integral tentu konsepnya diarahkan ke konsep menghitung luas di bawah kurva. Ya. Nah, ini pakai jumlah Riemann. Setelah itu ini sekilas dulu ya. Nah, kemudian baru kita masuk ke core-nya teknik pengintegralan. Jadi kalau di awal integral tentu kita masih bicara konsep-konsep dasar integral. Nah, sekarang konsep ke teknik pengintegralan. Nah, ini kan saya kasih banyak soal. Dari yang hadir ini nanti sebelum sesi berakhir akan saya buat kelompok. Jadi kalkulus itu materinya banyak, ngitungnya banyak. Nah, kalau sudah banyak kayak gitu, kita biasanya sudah pusing duluan. Kalau terus bingung, habis itu males belajarnya. Nah, ini kan ujiannya kapan ya? Siapa nih di sini? Ujiannya kapan? Kalkulus tanggal berapa ya, Grace? Ada Johnny ya, ada Johnny Lim ya. Ujiannya kapan, Grace? Grace Shirley. Nggak ada yang tahu ya? Mulai dari tanggal 8, Bu. Oh, oke, 8. Berarti nanti buat ini ya, buat kelompok ya. Jadi misalkan dengan Ilham, walaupun kelas kan sekarang semuanya bisa terkoneksi dengan WhatsApp, Line, jadi janjian gitu loh, ngebahas soal yang mana, ya kayak gitu. Nanti saya akan bikin breakout untuk bikin kelompok masing-masing ya. Oke, setelah itu apa yang akan kita lakukan lagi? Nah, kayak gini. Anda satu bikin kelompok. Setelah itu, setelah bikin kelompok, lihat pola cara kerjanya. Terus, oh ini kan saya sudah bikin materi nih, teknik pengintegralan. Satu, konsep basic integration. Caranya apa? Pakai substitusi. Nah, di sini sudah saya jelaskan. Oh, ini mainnya di apa? Integral fungsi trigonometri. Terus, oh ada integral parsial, integral fungsi rasional. Nah, ini saya sudah rangkum di tiap-tiap topik untuk beberapa soalnya, sehingga Anda sudah punya gambaran. Aplikasi integral, kemudian aplikasi integral macam-macam nih soalnya. Satu, kalau aplikasi integral, satu biasanya tentang menentukan luas daerah yang diarsir. Kemudian ada kurva, ada dua kurva ya. Kurva satu, misalkan ada kurva. Nah, ada kurva pertama, kurva kedua, dan ada batas X, Y. Nah, kayak gitu-gitu. Cara tekniknya bagaimana? Kayak gitu, ya. Terus lagi kalau aplikasi selain aplikasi penentuan luas, apalagi volume benda putar. Nah, ini ada teorema cincin, cakram dan seterusnya. Nah, baru ke deret. Nah, konsep deret, barisan dan deret ya. Bagaimana penentuan barisan konvergen, deret konvergen juga. Kalau mau menentukan barisan itu konvergen, kita harus ngapain? Pakai konsep apa? Oh, pakai konsep limit. Limitnya bagaimana? Nah, kemudian kalau menentukan deret konvergen atau divergen, teknik-teknik apa saja yang diberikan? Oh, ada uji banding rasio, ada konsep limit, ada integral.
ada uji integral. Nah, kayak gitu-gitu harus sudah mulai dibuka filenya sambil dikerjakan. Kalau kerja sendiri nggak cukup waktunya karena Anda harus prepare mata kuliah lain. Tapi kalau bareng-bareng nanti di-split. Oke, misalkan Ilham, Mahans, oh kamu belajar bagian ini, nanti kita janjian kapan kita ngerjain bareng. Jadi cepat belajarnya kalau bareng-bareng, terus nggak gampang stres karena bebannya dibagi gitu ya. Oke, teknik perbedaan. Nah, kemudian saya juga kasih filenya itu di di chat ya. Pertanyaannya adalah bagaimana kalau misalkan satu tim itu susah gitu loh, ngerjainnya nggak bisa gitu, terus harus tanya siapa. Nah, biasanya kita ke YouTube, kan banyak tuh, terus tanyanya ke mana nih? Nah, Anda bisa ke sini, kalau saya biasanya ke sini. Ya, ini betul, jadi ada pengerjaan soalnya. Saya nggak bisa bahasa Inggrisnya. Nah, lihat aja cara pengerjaan mereka. Misalkan ini cari ini ya, yang The Organic Chemistry Tutor. Yang lain banyak sih, cuma bahasanya lebih simple sih. Jadi misalkan tadi kita mau ke integral, kita sudah masuk ke integral, misalkan ke konsep integral. How to find. Nah, kayak gini. Integration ya. Nah, di sini mulai dilihat teknik-teknik basic integration, kemudian di sini integral untuk konsep trigonometri. Nah, jumlah Riemann yang materi ini. Jumlah Riemann yang materi soal di awal. Yang ini. Nah, ini jumlah Riemann. Riemann sum. Ya. Terus nanti, nah ini finding the area using the limit definition and sigma notation. Nah ini menentukan luas daerah. Sedangkan ini masih di konsep dasar. Kemudian how to integrate using U substitution. Nah ini bagaimana mengintegralkan dengan konsep substitusi. Soalnya yang mana kalau yang ini? Kita lihat soalnya yang ini. Pakai konsep substitusi. Jadi materi yang ada di sini, soal-soal yang di sini, bisa cari informasinya di buku ini. Ya, teknik-tekniknya dari bab 7 ya belajarnya. Bab 7, bab 5, bab 4. 4, 5, 7. Ya, terus dan seterusnya. Oke, ada yang mau disampaikan. Nah, ini this and Wasser method. Nah, area between two curve. Berarti ini penentuan luas daerah di antara dua kurva. Soalnya yang mana? Nah, berarti soalnya ini. Penentuan luas daerah tentukan luas daerah yang daerah dibatasi oleh kurva Y. Nah, kita coba. Kita cerita-cerita dulu ya sebelum ke pengerjaan. Nah, coba kita lihat. Kalau yang bagian 159 area between two curve, ini cerita tentang apa? Oh, cerita di problem 5 di aplikasi integral. Nah, nggak bisa. Nah, kayak gini gambarnya. Members only this video, this channel. Join this channel. Ya nanti
Coba. Area between two curve. Oh, membership ya, harus membership ya. Coba. Nah, ini kalau misalkan susah di Inggris kan kayak gini, area between two curve. Nah, ini bisa ternyata. Oh, sorry. Wah, nggak apa-apa. Solusinya elips. Oh, kok banyak ini ya? Tambah diskon hingga 65%. Nah, area between two. Kedengeran nggak suaranya ini? Terdengar, cuman kayaknya agak sedikit pelan gitu. Oh, oke. Jadi nanti dicoba. Aku harus gimana nih? Mungkin boleh bagi linknya juga ke sini, Bu. Oh, oke. Jadi ini aku bagi linknya, nanti kalian lihat sendiri. Iya, Bu. Oke. Jadi caranya gitu. Karena nggak mungkin tercover semua ketika ini ya. Jadi coba direview kembali. Hari ini nggak mungkin semua materi aku sampaikan ya. Oke, ada yang mau disampaikan lagi? Jadi strateginya seperti itu. Jadi kalian nanti berarti bahas soal, kemudian kalau tidak ada, kalau misalkan satu tim itu sudah bingung caranya, coba cari materi yang berkaitan, misalkan aplikasi integral daerah dibatasi oleh kurva, ya luas daerah. Nah ini kan area, ya luas daerah kan ya between two curve. Oke, ada yang lagi yang mau disampaikan? Sepertinya belum ada, Bu. Oke, oke kita coba. Nah, sekarang beberapa soal yang akan disampaikan, misalkan nah, tentukan daerah integral ini tidak perlu dibahas ya. Tentukan integral tak tentu dari soal berikut. Integral satu dari sini, misalkan dari konsep integral. Jadi ketika konsep integral di sini integral dari K ini suatu konstanta ya, misalkan integral dari 8 ya. 8 dx berarti di sini 8x ya plus c. Kemudian kalau integral pangkat, integral x pangkat n dx ini berarti pangkatnya bertambah ya kan? Bertambah, pangkatnya bertambah. Jadi kalau misalkan integral x kuadrat dx ini berarti jadinya 1/3 ya. Nah, sekarang kalau integral ln, kemudian di sini kita punya 1/. Nah, ini nanti yang mainan kayak gini ya. Yang ini nanti, nah bisa diingat, yang bagian ini integral, nah nanti biasanya dipakai di soal integral fungsi rasional.
Ya, kayak gini-gini akan dimainkan di soal nomor ini biasanya. Nanti Anda ketemu di sini. Di 9, bagian 9, integral fungsi rasional. Ya. Kemudian jadi nanti kita coba bahas satu soal. Jadi dicatat ya, integral 1/AE plus B dx sama dengan 1/A ln AE plus B plus C. Ini ada 10 orang. Yang panitia berapa berarti sekarang? Panitia Satu saya ya? sendiri, Bu. Oh, oke. Ya. Nah, sekarang kalau misalkan kita mau mengerjakan soal nomor, nah kalau jadi ada beberapa soal yang itu biasanya kita gunakan substitusi. Ya, ada soal yang terkait substitusi. Misalkan soal nomor 3, ya, soal nomor 3 ini pakai konsep substitusi. Kemudian kalau konsep substitusi bagaimana? Ya, konsep substitusi bagaimana? Di sini kalau kita lihat ya, ada apa namanya? Ini di bab 7 ya, misalkan kita mau pakai integral E pangkat U du sama dengan E pangkat U plus C. Nah, berarti kalau misalkan kita punya integral E pangkat 2x dx, ini dibagaimanakan? Nah, berarti si ini 2x kita misalkan U. U-nya sama dengan 2x, ya, turunan ini, ya, turunannya adalah turunan 2x, berarti turunannya adalah 2dx. Selanjutnya, apa yang kita lakukan? Berarti kita mau mengeliminate si dx ini, kita akan ganti dengan U. Ya, berarti di sini kita ambil dx sama dengan setengah du. Nah, berikutnya apa yang kita lakukan? Integral ininya kita ganti ya dengan U. Si dx-nya kita ganti dengan setengah du. Maka kita punya setengahnya karena konstanta E pangkat U du. Hasilnya setengah. Ini E pangkat U plus C. Nah, apa yang kita lakukan? Ganti lagi. Setengah E pangkat 2E plus C. Artinya kita substitusikan, kita ganti ya, substitusi misalkan variabelnya 2x, kita ganti misalkan dengan U. Berarti kalau misalkan nomor 1 bisa ya. Nomor 1 kira-kira bagaimana? Apa yang kalau nomor 1 bagaimana? Nomor 1? Misalkan yang dalam akarnya itu U. Boleh. Oke. Berarti integral 3y per akar 2y kuadrat plus 5 dy. Berarti U-nya adalah pangkat lebih tinggi ya Bernard ya, satu tingkat dari yang akan jadi turunannya ya. Jadi 2y kuadrat
plus 5. Berarti DU-nya adalah 4Y. 4Y. Berarti 4Y DY. Berarti DY-nya adalah 1/4 Y DU. Nah, berarti bisa cancel ini ya, Bernat ya. Nah, oke. Berarti ini kita punya apa? Integral 1/akar U gitu ya. 3Y, 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 DY-nya kita ganti dengan 1/4 Y Per DU. DU. Berarti kita bisa bagi ya, berarti kita punya 3/4 1/akar U DU. Ini diapain, Bernat? Diintegralkan. Diintegralkan, berarti 3/4 U pangkat min setengah ya? Iya, U pangkat min setengah. Min setengah DU. Jadinya gimana? Min Jadinya setengah tambah tambah 1, 2. tambah 1. 1. Oke. Jadinya 2. Oke, 3/4 min setengah seperti konsep yang ini ya di atas ya. Yang ini. Ini yang dasar pangkat X pangkat N plus 1. Nah, berarti min 1 tambah 1. Nah, berarti sekarang U pangkat min setengah berarti kita tambah 1. Jadinya U pangkat setengah ya. U pangkat setengah berarti di sini 2. Gitu ya. Min setengah tambah 1 hasilnya kan setengah ya. Berarti 1/setengah ininya jadi ini. Berarti kita punya 3/2 U pangkat setengah plus C. Gitu ya, Bernat? Iya, Bu. Yang lain ada yang mau disampaikan? Oke. Nah, sekarang apa lagi yang akan kita selesaikan? Di sini berarti udah bisa. Nah, sekarang kalau misalkan integral, konsepnya apa lagi nih? Oh, di sini ada konsep cos, di sini 1 plus sin kuadrat X. Nah, di sini kita perhatikan, ya, perhatikan beberapa contoh ini. Ini 1 plus sin kuadrat X. Ini berarti bisa kita misalkan apa kalau ini? Sinnya ya, berarti U-nya 1 plus sin kuadrat. Bisa seperti itu. Nah, nanti Anda juga harus perhatikan beberapa contoh ini. Kalau misalkan secant kuadrat itu tan U, ya. Kemudian apalagi di sini yang penting? DU per akar A kuadrat min U kuadrat. Ini sama dengan arcus sin U per A plus C. Nah, di sini juga kalau misalkan A kuadrat plus U kuadrat ini sama dengan 1 per arcus tan. Nah, problem lainnya apa? Nah, sekarang selain masalah substitusi, integral fungsi trigonometrik, kalau yang ini diapain ya? Ada di sini integral sin pangkat 4 5x. Integral sin pangkat 7 3x ada cos kuadrat. Nah, ini perhatikan. Ini dan yang satunya ini saling berkaitan ya. Tapi kalau ini ada sin pangkat 4 5x, ini diapain? Nah, kayak gitu. Ada pertanyaan seperti itu. Nah, kemudian kalau misalkan seperti nomor 8, integral parsial. Ya, kalau integral parsial kita pakainya gimana?
Kalau integral parsial. 8. Kalau integral parsial, kita coba lihat filenya di sini juga, materinya. Nah, ini kan cuma kumpulan soal aja. Nah, kalau materinya ada di sini, integral parsial berarti kita lihat di sini ya, integration by parts ya, halaman 387 Anda tinggal tambah 11, 387 tambah 11 berarti sekitar 3. Coba 393 coba. Nah, nanti kalau misalkan soal yang tadi kurang, Anda bisa ke sini ya, ke problem set 7.1 ini. Ya, misalkan kayak ini, integral E kuadrat plus 4. Nah, ini bisa kita gunakan konsep yang ini. Yang ini tadi, yang 14 ya. Tadi saya integration by part ya. Nah, kayak gini integration 7.2. Jadi kalau misalkan integral by part, apa bedanya dengan konsep substitusi tadi? Kalau integration by part, satu fungsi dengan yang lainnya itu tidak berkaitan gitu loh. Jadi susah kalau mau kita substitusikan. Seperti apa contohnya? Nah, kayak gini ada ln X dx. Atau contoh yang pertama integral X cos X dx. Nah, ini ya, ini berarti ada dua fungsi. Ya, kita nggak bisa mensubstitusikan salah satunya. Ya, nah secara umum kalau integration by part ini coba kita lihat integration. Kalau kita punya integral, ya integral ini jadi ada dua. Kalau misalkan kita punya batasnya integral U dv itu sama dengan UV min integral V du. Kalau ada batasnya berarti integral U dv min UV ya. Ini sebenarnya konsep dasarnya adalah dari konsep perkalian ya. Jadi dari turunan kemudian kita olah lagi kayak gitu. Integral UV batasnya, kemudian min integral V du batasnya apa. Maka kalau kita punya soal yang berikutnya, kita punya integral ya, integral X E pangkat 3X dx. Berarti kita misalkan siapa U, siapa V-nya. Siapa U? U-nya misalkan U-nya adalah X. V-nya adalah U-nya adalah X. Kan di sini kalau konsepnya ada U, ada DVO, berarti bagian ini adalah DV-nya. DV-nya adalah E pangkat 3X dx. Kalau DV-nya ini berarti kita butuh V-nya. Berarti kalau kita butuh V-nya, maka kita harus integralkan bagian ini. V-nya adalah integral
dari E pangkat 3X dx. Ingat, kita punya integral E pangkat U, du sama dengan E pangkat U plus C. Maka apa yang kita lakukan? Kita misalkan. Ya, kita misalkan. U sama dengan X. Du sama dengan dx. Oke, kita punya ini. Problemnya bagaimana kita mengintegralkan ini? E pangkat 3X dx. Berarti yang kita misalkan adalah E pangkat U du sama dengan E pangkat U plus C. Oh, oke. Berarti ini kita misalkan si U-nya adalah U berbeda dengan ini ya. Berbeda dengan ini. U-nya U yang lain ya. U yang lain. Yang konsep ini nih. E pangkat U du plus C. Yang ini. Nah, berarti kita tentukan U-nya adalah 3X. Du-nya berarti 3 dx. Dx-nya adalah 1/3 du. Maka apa yang kita lakukan? Nah, oke, berarti ini E pangkat U-nya adalah ini kita ganti. Ya, dx-nya kita ganti 1/3 du. Atau kita tulis 1/3 integral E pangkat U du. Berarti kita punya 1/3 E pangkat 3X plus C. Maka V-nya adalah 1/3 E pangkat 3E plus C. Sehingga kita punya di sini integral X E pangkat 3X dx. Ini U, ini dv-nya. Di sini U-nya UV ya, UV. UV. U-nya adalah X. V-nya adalah 1/3 E pangkat 3X. Nanti C-nya jadi gabung aja. Ya, 1/3 X min integral V 1/3 E pangkat 3X. Ya, du. Du-nya adalah dx. Nah, berarti kita punya 1/3 ya, 1/3 E pangkat 3X min integral dari ini apa berarti? 1/9 berarti ya? Halo? Jadinya berapa, Bernard? Yang integral ini? Halo? Kayaknya masih pada ngitung nih, Bu. Oh, oke. Coba, kalau ini gimana? Ini bisa diikuti nggak? Jadi kalau ngitung 1/3 E pangkat 3X dx, maka kita misalkan U-nya lagi sama dengan 3X, du-nya 3 dx, berarti kan 1/4 lagi kan. Nah, ini berarti kan kita punya 1/9 E pangkat 3X.
Jadi kita punya di sini 1/9 E pangkat 3X plus C. Ya sudah selesai. Ada pertanyaan? Oke, saya kasih pertanyaan nomor F, 8F coba dikerjakan. Saya kasih waktu. 8F. Integral X kuadrat E pangkat X kuadrat DX. Nah, coba dikerjakan dulu. Kasih waktu 2 menit dulu. Ini satu-satu ya, mahasiswanya keluar satu-satu. Susah kah ini? Materinya susah atau tidak ini? Gimana? Gimana baiknya nih? Lumayan menantang sih, Bu. Oke. Ada problem nggak? Sebentar, aku tanya dulu. Nanti ini satu-satu soalnya. Nanti tiba-tiba udah nggak ada. Gimana nih? Bernard, ini susah nggak dari soal yang ini? Atau ada cara yang lebih efisien belajarnya? Bernard Hugo atau tadi Bu? bisa diikuti ya? Bisa, Bu. Bisa. Hans? Pelan-pelan diikuti sih Bu. Saya memang masih kurang terlalu. Nah, oke, gini caranya. Ini kan kita nggak ada penilaian, nggak ada apapun gitu. Jadi kalau nggak paham, nggak ini tanya aja gitu loh. Jadi Bu, itu ulang aja. Kita nggak bisa gitu, atau nggak paham, atau Ibu terlalu susah nerangin, gitu aja. Ya, yuk. Mana? Ada yang perlu aku ulang nggak? Nggak apa-apa sih. Ini kan kita belajar bareng kan hari ini. Jadi bebas aja gitu loh. Yuk, mana? Ada yang susah nggak? Yang mana susah? Mana? Ikutin dulu sih Bu. Nggak apa-apa Bu. Oke Bu. Oke. Coba. Nggak apa-apa ya. Hans mau nyoba nomor berapa? Nomor 8 nih. Tiba-tiba aku ditinggal, Mas. Kan ini cuma tambahan doang. Yuk, mana? Dari 8, kira-kira Hans. Ayo, yang mana? Semuanya kayaknya masih belum paham sih Bu kalau ngerjain sendiri mah. Ayo. Aku tuntun. Mana? Hans, mau pilih Hans. Mungkin apa kali? Boleh kali lanjutin yang Lab E, mau E.
Ya, kali mungkin lebih mudah itu. Harga pas atau F. Ya, ya, Boleh ya. sih dicoba sih, Bu. Oke, yuk coba F. Nah, kalau F gimana? Itu kan Mm-mm. saya bingung sih, Bu, lihatnya. Kalau yang Oke. pangkat X kuadrat kan kayak yang barusan Mm-mm. Ibu jelasin. Cuma kalau Mm-mm. ada X di depannya harus diapain gitu. Oh, nah ini berarti kan ada dua fungsi ya, Hans? Iya, Bu. Nah, ini makanya namanya integral parsial. Oh, oke. Parsial. Berarti ada partisi gitu loh, Hans. Nah, Hmm. kalau misalkan mau belajar lebih jauh, gimana filenya? Nah, nanti Hans ulang lagi dan teman-teman semuanya. Di bagian nih, aku udah ngasih petunjuk ya, 7.2. Ya, 7.2. Jadi, oke. Nah, sekarang kita ke soalnya. Ini kan berarti ada dua fungsi berbeda ya, Hans ya. Ada X, ada E pangkat 3X. Iya. Ada W, ada ln. Mhm. Ada X, nah atau yang D, ada X, ada cos. Hmm. Oke? Oke. Kita perjanjian ya. Jadi di awal saya udah katakan ini kita nge-review materi. Kalau nggak bisa, di-cut aja. Bu, saya nggak bisa, Ibu ulang aja. Gitu. Oke, Bu. Ya. Nah, terus kita cerita lagi. Nah, ada dua fungsi. Kalau ada dua fungsi, ini integral parsial, terus kita apain? Nah, coba deh. Aku tadi bilang integral, ada U, ada dv. Ini kan sesuatu yang berbeda. Ada variabel U, ada V. Ya kan? Oke? Iya. Oke. Sepakat ya yang ini. Coba dicatat dulu. U dv integral U dv UV min integral VDU. Ingat itu? Terus kalau ada batasnya kita apain nanti? Oke. Udah dicatat semuanya? Udah? Oke. Nah, sekarang ada berarti kalau ahan analisa yang U yang berarti anggaplah ini ya, X kuadrat ya. Oke. Berarti bagian keduanya apa, Hans? DV ya, Hans ya. Ya enggak, Hans? Di sini berdasarkan ini aja. Ya. Jadi Hans misalkan, oh oke, ini aku anggap U. Ininya yang bagiannya ini DV. Ya. Oke. E pangkat X kuadrat DX. Oh, berarti aku kalau di sini, aku butuh apa lagi nih? Aku butuhnya di sini katanya integral U dV sama dengan UV min integral V DU. Berarti Hans butuh, oke, aku udah bikin nih integralnya, aku pecah. Satunya U, satunya dV. Tapi di jawabannya aku nanti butuh U, V, dan DU. Oke? Nah, berarti kita mainin di sini. U, kita butuh DU, ya kan? Di sini Han ya. Turunan berarti ini turunannya U turunannya kan DU. Turunan X kuadrat apaan? 2X dx. 2X dx. 2X dx. Oke. DV. DV berarti itu kan udah turunan ya, Hans ya. Ya, aku Bu. mau jadiin V. Berarti aku apain, Hans? Diintegralkan. Yoi. Kita integralkan. Berarti V itu kita integralkan. X kuadrat dx. Nah, kita punya PR nih, Hans. Kalau X kuadrat dx, kita apain nih? Oh, kita punya konsep awal. Beda dengan U yang ini ya. Kita punya konsep lagi ya, Hans ya. Yang ini loh, integral E pangkat U, DU sama dengan E pangkat U plus C. Oh iya, kalau dia
Itu apa ya, Bu? Bilangan natural ya? Mm-mm, mm-mm. Kalau natural tinggal dilangsungin aja. Yoi. Nah, berarti kita punya PR ya. Punya PR. U-nya adalah X kuadrat, ya kan Hans? Yes. DU-nya 2x. 2X. DX. Oke. Berarti aku butuh ini ya Hans ya. Oh iya. Ya enggak? Tinggal di balik. 1/2X DU. Ya enggak? Ya. Oke. Berarti ini kita punya. Jadi nanti Anda akan terbiasa kalau misalkan nanti kita akan punya pattern ya. Akan punya pola. Kalau misalkan integral E pangkat 3X dx pasti kita punya sepertiga E pangkat 3X, ya enggak sih? Iya. Nah, kalau misalkan kita punya integral E pangkat X kuadrat dx, kita akan punya 1/2X. Ya, kalau 3 1/3, ya enggak sih? Iya. Sekarang tapi X-nya kalau ini kuadrat ya kan. Tergantung ya. Ini kalau nah berarti 1/2X DU. Nah, berarti punya apa Hans? Di sini integral E pangkat X kuadrat. Nah, berarti kita punya 1/2 ya. 1/2X ya Hans ya. Ya enggak sih? Iya, Bu. Berarti di sini E pangkat U ya 1/3 2X DU. Nah, berarti kita punya 1/2X E pangkat X kuadrat plus C. Ya kan? Iya, Bu. Oke, udah. Nah, kita ngapain lagi? Nah, kita ke sini lagi. Integral X kuadrat aku mau tulis sama dengan, takut kecampur ya, aku tulis lagi. DX sama dengan UV. U-nya adalah X kuadrat. V-nya adalah 1/2X E pangkat X kuadrat. Min integral V-nya apa tadi? Ya, ini kan ya. Iya. 1/E pangkat X kuadrat per 2X dx plus C. Nah, kita masih punya PR lagi. Ya kan? Punya PR lagi adalah ini V DU. Sebentar. Integral V DU-nya apa? Kita punya ini kan ya? Sorry. Kita punya V ini, ya kan? Iya. Oke. Masih ingat nggak? Ini nih. Aku kurang apa ini? UV min integral V DU. DU-nya apa nih, Han? DU-nya 2x dx. 2x dx. Oke. Ya. Nah, berarti tinggal beresin ini jadi apa? X/2 pangkat X pangkat 2. Setengah X ya? Iya, Ya setengah kan? X. E pangkat X kuadrat min apa lagi? Integral pangkat E X kuadrat. Kuadrat. Ini bagi ya, Han ya? Iya. Ya enggak sih? DX. Dx. Plus Oke. C, ya, Bu. Plus C. Plus C. Nah, berarti apa lagi nih? Setengah X E pangkat X kuadrat integral dari ini apa tadi? Ya, Han? Setengah X pangkat. Setengah X ya. X. Gitu ya? Iya. Oke.
plus C. Sudah selesai. Oke, yang lain ada pertanyaan? Kebayang? Jadi makanya saya minta turunan, integral, itu berkaitan gitu. Ada pertanyaan? Jauh lebih jelas sih Bu saya. Terima kasih Bu. Oke. Berarti nanti kalau aku tanyain lagi mau ya? Oke deh, ya. Nah, sekarang kalau 9 juga gitu konsepnya. Ya, konsepnya kayak gitu. Hanya saja nanti yang perlu kita cek adalah kita substitusikan. Coba cukup ini soal ini integral parsial. Move on. Nah, nanti kalau mau lihat soalnya lagi 7.2, makanya nanti saya minta bikin kelompok aja. Kalkulus tuh bikin kelompok aja, nanti enjoy ngerjainnya. Misalkan Hans sama siapa gitu ya. Oke, sudah selesai. Nah, pokoknya gini, 7.2 konsepnya bagaimana? Bedain dengan di soal 7.1. Ya, 7.1. Nah, lagi sekarang. Integral fungsi rasional. Ini yang mana? Ini mau dicatat atau udah bisa? Nah, sekarang ada yang mau disampaikan? Jocelyn? Gabriel, ada? Yang mau nanya boleh langsung nanya aja tuh. Kalau yang masih bingung. Ya. Oke. Oke, kalau tidak ada, saya kasih auto dulu kalau mau tanya. Nah, sekarang kalau ada integral parsial, jadi tadi substitusi integral parsial. Sekarang bagaimana integral fungsi rasional? Nah, ini kalau integral fungsi rasional, di sini ada bentuk pembagian ya. Ada pembilang, ada penyebut. Ada pembilang, ada penyebut di integral fungsi rasional. Nah, misalkan di sini kita punya integral 2 per x kuadrat plus 2x dx. Oke. Kemudian, nah, kalau integral fungsi rasional, catatannya adalah ada beberapa hal. Kalau seperti nomor 3, yang D. Jadi ada beberapa tipe. Tipe yang pertama, si pangkatnya di pembilangnya lebih tinggi dari penyebutnya. Kalau seperti 9D kita apain? Karena pangkat pembilangnya lebih tinggi dari penyebutnya. Kalau soal kaget. Apa ada siapa?
Enggak ya? Kayaknya kepencet aja deh Bu itu tadi. Oke. 9A. Nah, 9A ini harus kita apain dulu? Nah, kalau A dan B itu butuh penyederhanaan di bagian penyebutnya. Kalau misalkan ada pangkatnya berulang, penyebutnya pangkatnya berulang bagaimana? Kemudian kalau penyebutnya ada variabel berulang bagaimana? Nah, ini catatannya nanti bisa Anda lihat di 7.4. Oke, saya review sedikit. Nah, kalau misalkan, seperti 9A, 9A ini berarti yang kita lakukan, misalkan, oke, saya review materi biar Anda ada ini. Kalkulus susah nggak sih? Materi kalkulus susah nggak bagi Anda? Kalau bagi saya lumayan, Bu. Ya. Salah satu yang butuh pemahaman lebih lanjut. Ya, betul. Terus ini butuh ini sih, kayak punya supporter gitu loh. Karena kalau kerja sendiri kita kadang bosan gitu loh ya. Udah, aduh ini susah, kayaknya suram. Jadi lebih baik punya tim, punya ya 1-3 lah ya. Terus kayak ada buku kerja gitu, setiap section itu ada pembahasannya. Oke, saya review dulu. Ini satu-satu hilang dari berapa tadi? 14 jadi 7. 7 dikurangi 2 berarti 5. Ini kenapa? Apakah udah ya? Jadi di 7.5 ya, di 7.5 integral fungsi rasional. Nah, di halaman ini 413 bagian 7.5 ada beberapa catatan yang perlu dipahami. Misalkan ya, Anda menemui soal jadi ini berarti ada fungsi, ada pembilang, ada penyebut. Kalau pembilangnya, ini yang atas pembilangnya, pangkatnya lebih tinggi dari penyebutnya, yang kita lakukan adalah membagi. Tapi kalau misalkan pangkat pembilangnya lebih rendah, kayak yang GX, apa yang kita lakukan? Nah, yang kita lakukan, maka hal-hal berikut yang harus diperhatikan. Dari example 2, ya, example 2 itu kan berarti penyederhanaannya. Nah, tadi ini makanya yang saya katakan kalau konsep learn, ya, learn X kuadrat min 4X, ya, plus 8. Nah, di sini sebenarnya dari example 3, ya, dari example 3, dekomposisi, partial fraction decomposition, ini yang diperhatikan adalah bagaimana kalau faktor linearnya berbeda. 1, kalau faktor linearnya berbeda, maka kita bentuk partisinya, ya, A, ya ada AB, kayak gini. Tapi kalau misalkan ada 3 atau lebih, nah berarti kita butuh satu lagi, ABC. Kalau misalkan berulang, bagaimana? Kalau berulang, berarti di sini misalkan
X min 3 kuadrat. Berarti kita punya di sini A, ya kan? Terus A per X min 3, satunya juga, tapi di sini yang bagian kuadratnya. Ada satu lagi, sum distinct, sum repeat. Itu berarti kita kombinasikan. Ada satu lagi yang harus jadi catatan. Bagaimana kalau X-nya berpangkat? Justru di X-nya, di variabelnya itu ada pangkatnya. Kayak ini. Kayak a single quadratic factor. Kita punya X kuadrat. Apa yang kita lakukan? Oke. Baik, kita ke sini. Kebayang sampai di sini? Siapa? Bernard, oke? Kebayang materi dasarnya? Kita coba nomor 2, 9A dulu. 9A. X kuadrat plus 2X dx. Maka yang kita lakukan, ya, kita pecah dulu. Kita punya 2 per X kuadrat plus 2X. Ini sama dengan 2, ya kan? 2, ini kalau kita pecah, ini sama-sama punya X, maka kita punya X plus 2. Nah, ini 2 per X plus 2, ini kita bisa bentuk di sini A, di sini B, di sini X, di sini X plus 2. Maka kita punya di sini apa? Untuk menyamakannya, ya, berarti kita punya, kalau kita mau menyelesaikannya, berarti kita punya, ini kalau faktornya ya, berarti kan kita kalikan. Ya. Oke, sampai di sini ada pertanyaan dulu. Han? Jocelyn? Bisa diikuti nggak? Jocelyn ada? Bisa, Bu. Bisa. Oke. Jocelyn, ini berarti kita apain, Jocelyn? Ini sampai sini, Jocelyn. Jocelyn, panggilannya Jocelyn ya? Nah, ini Iya, berarti diapain, Jocelyn? Dikali silang gitu. Kali silang boleh. Plus BX gitu ya, Jocelyn ya. Di Iya. sini 2. Terus kita apain? Kita mau cari nilai AB nih. Yang AX plus BX dijadiin satu. Gimana? Jadi kayak dibuat dalam kurung A plus B, tutup kurung X gitu. Oh, oke, boleh. Nah, ada yang lebih praktis, Jocelyn. Di sini dikasih trik sama dia. Di sini dikasih trik. Ada triknya ternyata. Nah, oke. If there was difficult about this process, it was then bla bla bla. We found their value. Nah, jadi substitute the convenient value. Jadi kita memisah di sini nilai X-nya berapa aja, Jocelyn? Kalau dari dilihat kayak gini, Jocelyn. X-nya sama dengan berapa aja, Jos? X-nya dari sini X sama dengan berapa berarti? Untuk? Min 2. Iya. Untuk kenapa? X plus 2 sama dengan 0 ya, Jos ya? Iya. X plus, berarti untuk X sama dengan min 2 dan? X sama dengan 0. Yep, X sama dengan 0.
Habis itu Jocelyn substitusi ke sini ya. Nah, kita masukkan 2 sama dengan berapa ini Jos? Kita misalin dulu ya Jos ya. Untuk X sama dengan min 2 ya. Ya. Maka kita punya berapa Jos? X sama dengan min 2, kita punya 2 sama dengan 0. Enggak dong. Oh, kok 0? Enggak kan? Ini 0. Terus ini berapa? Min 2B. Min 2B. Jadi B-nya sama dengan B Min sama 1. dengan min 1. Oke, kita punya B. Kita butuh A. Untuk X sama dengan 0. Jadi, masukkan ke sini lagi. Masukkan ke sini lagi. Maka 2 sama dengan 2A. 2, kita ganti ke sini. A 0 plus 2, B kali 0. Kebayang ya? Berarti berapa Jos? 2A ya? A-nya sama dengan 1. 1. Sehingga kita bisa dong ngerjain ya. Ngerjain ke sini ya. Ya. Oke, ini hanya pengantar saja. Berarti ini kerjaan kotornya, jadi kerjaan dapurnya. Sekarang kita pindahin ke tempat kita makan gitu loh. Jadi bagusnya gimana? Integral 2x kuadrat plus 2x dx sama dengan apa Jos? Sini. Jadinya ini kan bisa, ini sama dengan ini ya Jos ya. Ini jadinya apa Jocelyn? A, ya. A-nya kita ganti. Kita ganti A-nya dengan ini. 1 per X, ya. 1 per X plus dx ya, Jos ya. Karena kan satu-satu ya. Ditambah integral B-nya berapa, Jos? Berarti ini jadi min ya? Ininya jadi min ya? Iya. Karena min B ya. Min 1 per X plus 2 dx. Ini apa berarti 1 per X ini? Itu ln X. Ln X. Nah, ini ln X. Min, ini? Ln X plus 2. Ln X plus 2. Plus C. Ini dari mana rumusnya? Nah, nanti direview lagi di sini. Nah, tadi kita punya mana nih ln. Nah, A pangkat U, bentar. Ln itu di sini. Ln itu di sini. Aku bilang tadi AX plus B. 1 per A ln AX plus B. Ya. Jadi kalau di sini B-nya 0 kan ya. Berarti A-nya di sini berapa? A-nya 1. Nah, oke, ada pertanyaan sampai di sini. Oke, satu soal lagi. Enggak semua materinya ya, kita bahas semua nanti waktunya. Nomor yang berulang ya, E sama ini aja ya. D sama E ya. D sama E. Coba kita lihat D sama E. Nomor D. Mau siapa nih? Siapa mau nyoba?
Christopher, Edward, mau nggak? Mau nggak, Chris? Atau Hans lagi? Mau Hans lagi? Hans mau nggak? D, Hans. Waduh, Bu. Iya. Susahnya di mana? Masih. Susahnya di mana? Nah, ini yang pangkatnya lebih tinggi ya. Kalau D itu Oke, artinya dibagi oke. dulu ya. Boleh. Sekarang kita bagi ya. 3x kuadrat. Ya, pembaginya adalah x kuadrat plus x min 2. Nah, ini pangkat 3 kan ya? Iya, 3. Pangkat 3. Artinya kalau pembagian pangkat itu kita kan kayak mengurangkan gitu loh ya. Ya enggak sih? Oke. Nah, biar pangkatnya nanti lebih rendah gitu kan. Nah, di sini pangkat tertingginya adalah x kuadrat, ya kan? Di sini kita akan mengeliminate ini. Berarti kita butuh apa di sini? Di sini pangkat 2, di sini pangkat 3. Berarti kita harus mengalihkan 3x. Kita harus kalikan dengan 3x. 3x kali ini berarti kita punya X pangkat 3. 3x pangkat 3 kalikan dengan semua ini. Ya. Terus 3x kuadrat 3x kuadrat min 6x. Min 6x. Kita kurangkan. Kurangkan berarti kita punya apa? Bisa negatif 3x kuadrat plus Oke. 6x. Plus 6x. Kita masih ini ya. Masih perlu penyederhanaan lagi. Berarti kita kalikan dengan berapa, Hans? Min 3. Min 3. Min 3 kali ini berarti kita punya min 3x kuadrat ya kan? Ya. Min 3x. Min 6. 3x plus 6. Habis itu kita apain? Kurangkan lagi kan ya? 9x min 6. 9x min 6. Oke, berarti kita punya apa? Kita punya sisanya 9x. Ya, sisanya berarti kita punya 9x min 6, ya kan? Hasilnya adalah 3x. Berarti tadi 3x kuadrat dibagi ini berarti kita punya 3x kuadrat per x kuadrat plus x min 2, kita punya apa? Kita punya 3x, ya kan? 3x min 3, ya, ditambah sisanya per pembaginya. Oh, ya. Berarti habis itu berarti PR kita adalah, nah kalau di sini di integral yang tadi, ya, berarti yang kita lakukan di sini mana pembagiannya? Nah, berarti yang kita lakukan nanti kalau kita temukan berarti ini diintegralkan masing-masing, ya kan? Ini diintegralkan masing-masing. Ya enggak? Ya. Ini integralkan. Oke? Berarti, berarti yang akan kita nulis di bagian ini berarti ini coret-coretannya yang jeleknya. Yang akan kita kerjakan di nomor D berarti masih ada satu step lagi. Ada satu step lagi. Kita harus mengintegralkan 9x min 6 ini. Berarti kan tadi kita punya berapa? 3x pangkat 3 ya. Integral
3x kuadrat, 3x pangkat 3 per x kuadrat plus x min 2 dx itu sama dengan integral 3x min 3 dx plus integral 9x min 6 per x kuadrat plus x min 2 dx. Berarti kita harus ngolah ini dulu. Kalau integral ini kan bisa langsung ya. Berarti kita harus kerjain 9x min 6 per x kuadrat plus x min 2. Ini sama dengan berapa? Sama dengan berapa pecahannya? Ini kalau dikali sama dengan min 2, kalau dipecah sama dengan ini x kuadrat plus x min 2 berarti apa? X min 2, X plus 1 disebut. X min 2, X plus 2 ya? X plus 2, X min 1. Oke. Berarti di sini A, sini B. Kan faktornya berbeda ya Han ya? Iya. Oke. Nah berarti kita kalau udah sama penyebutnya berarti kan ini kali silang ya enggak sih? Iya. Oke, berarti Hans punya apa Hans? 9x min 6 sama dengan ini kali silang kan ya Hans ya? Iya. AX min 1 tambah B X plus 2. Bx plus 2. Nah, berarti Hans punya faktor berapa aja, Hans? Misalnya X sama dengan 1 dan X sama dengan min 2. Berarti untuk X sama dengan 1, Hans, untuk X sama dengan 1, berarti Hans punya berapa? B sama dengan 1 ya. X sama dengan untuk atau X sama dengan 1. Berarti ini ya, 3 sama dengan 3 sama 3B. dengan 3B. B sama dengan 1. Oke. A-nya X sama dengan min 2, maka A-nya adalah min 24 sama dengan min 3A ya. Berarti min 29, min 18 ya, min 18, min 24. Min 24 di sini min 3 ya Hans ya? Iya, min 3. A-nya sama dengan 8 ya? 8, ya. Berarti Hans punya, berarti di sini dipecahkan ya, yang di sini ya. Berarti punya integral 3x ya. Integral atau mau ditulis dulu? Berarti biar sama. Boleh. 3/2 ya. Iya, 3/2 ya Hans. Plus nanti deh, kemudian ini kalau dipecah jadi apa Hans? Ini pecahan ini ya Hans? 8 per X plus 2. A-nya, 8 per X plus 2 dx ditambah integral 1 per X min 1 dx. 1 per X min 1 dx. Maka kita punya integral ini berapa? Integral 3x ini 3/2. 3/2 x kuadrat. Integral dari ini 3x. 3x. Oke. Plus ini 8 ya? 1 per x plus 2. Dikeluarin. Terus itu ln x plus 2 itu. Ln x plus 2 ditambah ln x min 1 plus c. Oke. Oke, Bu. Yang lain oke?
Kita sampai di sini atau sudah selesai nih kita? Oke, gimana nih? Lanjut atau udah? Jadi kalau berulang satu step lagi Han, biar tidak menggantung Han. Yang lain bisa ya. Oke. Kalau yang E sekarang kalau problemnya kalau mau satu lagi terus kita finish. X plus 1 per X min 3 kuadrat. Nah, Hans, masih Hans ya, sekalian ya, Hans. Oke, Bu. Berarti kalau berulang tadi, kalau repeated, ya katanya repeated, berarti kita punya X plus 1, ini kotornya ya, X plus 1, X min 3 kuadrat, ini sama dengan, nah kita punya A, kita punya B. Kalau ininya satu paket itu berpangkat, maka di sini kita punya X min 3, satunya X min 3 pangkat. Tapi kalau nanti faktornya yang berpangkat, maka di sini kalau faktornya yang berpangkat berarti di sini adalah salah satu, di sininya ada X-nya kayak gini, bedain ya. Jadi agak jeli kalau misalkan Warburg yang ini nanti single quadratic form. Nah, kalau di sini di satu variabel X-nya X kuadrat, maka di sini kita butuh BX plus C. Itu aja sih. Tapi kalau misalkan satu paketnya berpangkat, kita ininya diulang. Oke Hans, kita punya X plus 1, kiri dan kanan sama, maka di sini A, gini ya Hans. Iya Bu. Di sini kali X min 3 ya. Plus kuadratnya. Enggak Han, enggak usah Han. Kan ini, ya enggak sih? Kan ini seandainya Hans kalikan, ini kan bawahnya X min 3 kuadrat ya Hans ya. Iya Bu. Bagi sini kan tinggal satu aja di sini, X min 3 doang ya. Kalau Hans punya Hans punya X plus BX kuadrat, berarti ini kan nanti di sini tinggal satu doang yang ditambahin. Iya, X kuadrat bagi X ya Hans ya. Ya kan? Oke, X plus B. Oke. Berarti di sini B kali apa Hans? Nggak usah. Nggak usah. Oke, nah sekarang kita punya nilai X berapa aja nih? Cuma 3 ya. 3. Kalau X-nya sama dengan 3, Hans masukkan ke situ, berarti di sini 4 kan ya? Terus sama dengan B. Kita butuh nilai A, maka yang kita perlukan adalah satu variabel lagi, ya enggak sih? Ya Bu. Hans boleh berapapun, tapi cari yang paling mudah nilainya berapa Hans? 0 bisa, 1 bisa. Kalau bisa 0 aja ya. X sama dengan 0. 0 berarti kalau X sama dengan 0 kita punya berapa? 1 sama dengan min 3A plus 4. Min 3A. B-nya masukkan ya. 4 ya. Jadi Hans punya berapa nih Hans? Min 3 ya. Sama dengan 1 ya. Min 3A, min 3. Ini pindah ya ke sini ya. Min 3A. A sama dengan 1. Kalau toh kita ambil 1, enggak sama nilainya. Kalau lebih mudah ya kita pakai 0. Jadi ini kotornya kita udah punya oret-oretan kotornya, berarti kita sekarang ke bagusnya, berarti integral X plus 1 X min 3 kuadrat dx sama dengan integral ya, integral 1 X min 3 dx plus integral B-nya 4
per X min 3 kuadrat dx. Ya. Oke, sama dengan Oke. integral ln. X min 3. Nah, gimana kalau ada kuadratnya nih? Ntar tadi gimana ya? Nggak bisa ln lagi, ya nggak sih? Hmm. Harus gimana nih kalau gini? Coba kita lihat. Itu seper U kuadrat. Iya. Permisalan Coba kita. ya. Pemisalan. Ya. Kita coba lihat. Kalau di sini, mana nih? Nah, kita punya 2. Ya. Di sini kita punya yang tadi ya. Ini ln ya kan? Ya, tadi. Kemudian di sini kita punya ini X min 1 ya. Di sini kita punya dx per X min, ini berarti kita misalin gitu ya nggak sih? Oke, kita coba. Kita coba di sini. Kita coba. Kalau kita punya dx ya berarti kan ya dx per X min 1 kuadrat. Ya, berarti yang kita kita misalin berarti ya. X min 1-nya ya? Iya, X min 1. DU-nya adalah 1 ya? Ya. DX berarti, iya kan? Oke, berarti kita misalin nih. DX-nya adalah DU. Ya. U-nya? Kuadrat. U kuadrat. U kuadrat. U kuadrat. Berarti kita punya U integral U min 2 DU. Nah, kayak gitu kan. U pangkat N gitu ya. Ini jadinya apa? Tambah 1. Jadinya apa? Tambah 1 kan ya? Iya. Min 1 U. Oh iya, min 1 ya? 1 ya. Betul. Min 1 kan ya? Oke. Ya. Min 2 tambah 1 ya kan? Artinya N tambah 1 ya kan? Berarti min 1 1 per min 1 gitu kan? Min 1 ya. Terus di sini jadinya seper U. Oh iya, U pangkat 1 kan ya? Ya. Seper U plus C ya kan? Berarti kita punya 1 min 1 per X min 2. Ya. X min 1. Oke, berarti kita punya ini adalah min ya. Min 4 per X min 3. Oke, sudah selesai plus C. Oke, yang lain? Oke ya, jadi perwakilan Hans ya. Oke, jadi cerita kita sampai gitu ya. Siapa di sini? Kakak singkatnya sudah menemani Kak Evan sampai sini ya kita. Iya Bu, sepertinya waktunya juga pas nih. Ada ini. Ya udah pas ya, udah 100 tambah 20. Jadi ini cerita kita hari ini masih sampai integral parsial. Perjalanannya masih panjang. Cuma pesan saya adalah kan nggak semuanya bisa saya cover hari ini. Clue-nya adalah pesan saya bikin kelompok, bagi tugas untuk belajarnya. Kerjakan semua soal yang ada di sini. Ya, kerjakan semua soal yang ada di sini, mulai dari improper integral. Kalau nggak ngerti step by step-nya, lihat rujukan ke sini. Aku sudah bikin halaman berapa? Halaman 80 di sini berarti halaman yang di sininya ya.
Nah, kalau ini biasanya tambahin aja di bagian ini sekitar 10 apa 11 gitu. Nah, nanti kalau misalkan belum punya pencerahan lagi, Anda coba lihat YouTube dengan materi yang berkaitan. Ya biasanya di sini sih kalau saya lihat ini lumayan walaupun bahasa Inggris, bahasanya sederhana sekali. Kita nggak perlu dengerin, lihat cara ngerjain dia aja udah kebayang gitu loh. Ini luas daerah, saya ulas ya sekilas. Luas daerah ada berdasar terhadap DX terhadap DY. Kalau terhadap DY berarti biasanya siapa yang keluar, siapa yang dalam kanan kiri. Kalau X atas bawah. Ya, itu pesannya di segera. Kan dia sekali ya, gampang sekali. Nih, calculate area of the region bounded by the line and the axis and the y-axis. Ya, nanti dicoba. Oke? Ada yang mau disampaikan sebelum kita akhiri? PG sama IC, ini harus PG-nya Anda soal cari di soal-soal PG kalkulus terus ngitung ya. Anda kan dikasih alokasi waktu itu nanti hitung belajar cepat nanti. Jadi stepnya habisin dulu semua soal ini, beresin semua Anda kerjain, terus nanti kalau masih kurang cari di buku ini setiap section dari 71 dan seterusnya. Kalau udah nanti ngitung, kasih timing, kalau misalkan 100 menit aku menyelesaikan berapa soal. Kalau kurang cepat aku nggak cepatnya di mana. Kayak gitu. Oke, ada yang mau disampaikan? Yang masih mau nanya tuh. Okay. Oh ya Bu, ini ngomong-ngomong, Ibu kan ini ada ngirim buku ya nih ya Bu. Mungkin nanti bukunya bisa dikirim ke email saya juga kali ya Bu. Soalnya ini agak gede aku filenya. Oke, Van, aku bisa minta alamat emailnya. Boleh Bu. Ya. Di chat Zoom ya Bu ya. Boleh. Kan takut nggak keburu downloadnya agak gede. Iya, berarti dua-dua filenya ya Van ya, aku ini. Boleh Bu, boleh. Oke, thank you Kak Ivan juga udah ditemani sampai terakhir. Terima kasih juga Bu udah mau ngajarin kita. Oke deh. Dah ya. Semuanya selamat sore. Mungkin sebelum Ibu live kita dokumentasi bentar Bu. Boleh? Boleh. Yuk. Ayo teman-teman kita on cam bentar. Kita mau dokum. Satu persatu ya ini. Yang bisa on cam kita on cam. Oh ini apa? Di sebentar filenya. Ini file apa ya? Oh oke. Oke, mungkin segini aja dulu yang on cam ya. Aku hitung ya, 1, 2, 3. Oke, udah. Oke. Ntar aku kopas dulu. Yang form ini form apa ya? Oh ini Bu, ini buat nanti anak-anak. Jadi teman-teman jangan live dulu ini karena ada absen di akhir. Oke, udah aku live dulu ya Kak Ivan dan semuanya. Oh, iya. Selamat sore. Baik Bu, makasih ya Bu. Terima kasih banyak Bu.